Saudara, misteri kematian Brigadir Yosua Huta Barat menyita perhatian publik 4 bulan lamanya. Apalagi ketika si bungsu, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, memutuskan mengubah kesaksian. Pengakuan tidak ada baku tembak, jadi jalan bagi penyidik menetapkan sang jenderal sebagai tersangka. Berikut ulasan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Sekali lagi, saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Suara Eliezer begitu parau saya dengar saat itu. Masih saya ingat betul bagaimana Eliezer hanya tertunduk selama mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Melalui surat yang ia tulis saat berada di rutan Bareskrim Polri, Eliezer coba memohon pengampunan. Peristiwa pada 8 Juli 2022 jadi titik balik yang mengguncang karir serta kehidupan Eliezer. Terlibat dalam peristiwa kematian Brigadir Yosua Huta Barat membuat Icat harus rela duduk di kursi pesakitan. Dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Barada E sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 dan 56 KUHP. Berangkat dari Sulawesi, Eliezer jadi polisi. Selama jadi bagian Korps Brimob, Eliezer penuhi tugas di sejumlah wilayah. Eliezer sempat mengemban tugas mengamankan daerah di Papua. Ia juga sempat penuhi tugas untuk jadi anggota Satgas Tinombala di Poso pada 2021. Pada tahun 2022, Eliezer mengemban tugas baru, yakni jadi ajudan Ferdi Sambo. Dengan pangkat Bayangkara II, Eliezer jadi si bungsu di rumah Duren 3. Di rumah bertingkat 2 itu, Icat mengenal Yosua Huta Barat. Masih saya ingat kuasa hukum Yosua bahkan menyebut keduanya begitu dekat, seperti adik dan kakak. Happy-nya si ibu bagaimana Ibu Putri? Dia masih berwhatsapp ria dengan adik daripada almarhum dengan cara memotret almarhum lagi menyetrika baju. Almarhum menyetrika baju anak-anak daripada Ferdi Sambo maupun Ibu Putri. Bukan hanya sebagai ajudan tapi sampai menyetrika baju anak-anaknya. Nah, artinya di situ Ibu Putri tidak ada masalah toh, tidak tergoncang toh. Nah, kemudian adiknya juga menyampaikan selamat ulang tahun perkawinan yang ke-22. Bahkan diajak, kamu ke sini, kamu ada off enggak? Ada libur enggak? Namun belum genap 1 tahun, Eliezer justru diminta jadi algojo Yosua. Ferdi Sambo berjanji akan selamatkan Eliezer dari kasus serta memberi hadiah berupa uang hingga 1 miliar rupiah. Jadi paling bungsu, Eliezer klaim tak bisa menolak dan hanya bisa menjawab siap jenderal. Rumah dinas Ferdi Sambo yang ada di Jakarta Selatan, tepatnya di Duren 3, ini jadi saksi bisu kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Tanpa CCTV, kematian Brigadir Yosua masih menjadi pertanyaan besar publik. Siapa dalangnya, bagaimana kronologinya, bahkan sampai dengan saat ini masih diuji di persidangan. Dan
Saya ingat betul kemarin jaksa penuntut umum ini sempat menyampaikan atau membacakan dakwaan bahwa Richard Eliezer ini tiba lebih dulu di rumah dinas Duren 3. Dan saat tiba di Duren 3, Eliezer sempat berdoa di lantai 2 di rumah dinas Verdi Sambo. Sekarang saya akan ajak Anda menelaah peran serta keterlibatan Eliezer sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Di dalam dakwaan, Eliezer memang menembak Yosua. Namun, tembakan ini atas perintah bosnya yang tidak lain adalah Verdi Sambo. Tak bisa melawan perintah atasan, nantinya akan dijadikan kuasa hukum Eliezer sebagai pembelaan di meja persidangan. Yang dilakukan oleh klien kami, betul kami tidak mengelak melakukan penembakan, tetapi dasarnya apa? Berdasarkan perintah. Nah, teman-teman juga tadi melihat bahwa saudara Richard Eliezer adik kita ini menyampaikan dengan tulus permohonan maaf kepada keluarga korban. Semoga dengan permohonan maaf dari keluarga korban ini juga bisa membuat adik kita juga lebih tenang ya, Richard Eliezer, dan juga untuk keluarga korban kami sangat berbelasungkawa. Oke. Nah, terkait nanti ke depannya pembelaannya seperti apa, nanti kita dari tim pengacara mempunyai strategi khusus. Selama 1 pekan saya mengawal proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terutama saat Eliezer jalani sidang perdana. Layaknya medan perang, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum harus bisa meyakinkan majelis hakim akan kebenaran mana yang akan jadi fakta hukum. Tak hanya menyoal ruang sidang, saya juga jadi saksi mengapa sidang perdana Eliezer jadi lebih menarik. Berbeda dengan sidang terdakwa lain, Eliezer menuai banyak dukungan. Di tengah fakta kematian Brigadir Yosua yang masih kabur, kesaksian Eliezer jadi secercah harapan. Tak ayal, dukungan untuk Eliezer pun berdatangan. Dukungan untuk Icat juga menjamur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari anak muda hingga emak-emak ramai kirimkan karangan bunga untuk Eliezer. Bahkan ada yang rela datang dari jauh. Saya sempat berbincang dengan salah satu di antaranya. Namanya Deborah, remaja yang datang dari Jawa Timur khusus untuk memberikan buke kepada Eliezer. Meski tak mengenal secara personal, Deborah dan keempat kawannya mengagumi sosok Eliezer yang mau berupaya untuk membantu proses hukum. Udah jujur kita jadi respect, makanya bentuk #SaveBaradae gitu, karena kita juga tahu ya Icat orangnya baik. Kita sebenarnya nggak kenal dia sih, tapi beberapa backgroundnya dia juga jejaknya dia dari dia jadi komunitas alam, terus dia juga banyak bantu orang juga. Jadi kita tahu kalau Icat tuh sebenarnya kepribadiannya baik. Tak hanya masyarakat, saya juga ingat Kompas TV pernah berbincang dengan ayah mendiang Yosua Huta Barat. Anggap Eliezer bisa bantu bawa keadilan bagi kematian sang putra Samuel Huta Barat. Berharap hukuman Eliezer bisa diringankan, ia juga memaafkan Eliezer. Baradae telah mengakui semua perbuatannya dan Baradae minta maaf kepada kami orang tua, mama dan ibunya, mama dan ayahnya si almarhum Yosua beserta keluarga besar atas meninggalnya almarhum Yosua. Itu pun dia lakukan hanyalah atas perintah atasannya yang tidak. Jadi kami sangat memaklumi itu, sangat memaklumi apa yang dia perbuat. Jadi apapun itu, memang kita selaku umat beragama, kita diwajibkan saling maaf. Eliezer masih memiliki kesempatan untuk mengungkap kebenaran di persidangan.
Konsisten dan berkata jujur jadi satu-satunya senjata yang dimiliki oleh Eliezer untuk bisa sedikitnya meringankan beban keluarga Brigadir Yosua yang kehilangan putra sulungnya 4 bulan lalu bahkan sampai dengan hari ini. Babak demi babak terus dikawal oleh jurnalis Kompas TV baik yang ada di lapangan maupun yang ada di studio. Termasuk terkait dengan sidang kasus perintangan penyidikan. Selengkapnya bersama rekan saya Dipo Nur Bahagia.